Bismillahirrahmanirrahim. حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الإمام أحمد. الوصية الأولى هذا في حق الله سبحانه وتعالى، كيف يكون الإنسان في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية كيف يتعامل الإنسان مع نفسه والأخطاء التي تحصل منه، كيف يصححها. والوصية الثالثة في التعامل مع الناس. فهذا الحديث الواحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع علوما كثيرة. Kajian beliau kepada kita kali ini, mumpung kita semua berjumpa dengan beliau, akan menyampaikan salah satu wasiat Nabi kepada dua sahabat beliau. Nabi itu pernah berwasiat kepada dua sahabat beliau, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dengan Mu'adz bin Jabal. Wasiatnya adalah ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Jagalah hak-haknya Allah, takutlah pada Allah, dan ikutilah kesalahan-kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dan selanjutnya berinteraksilah dengan manusia siapapun dia dengan akhlak yang terpuji. الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، أي إلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، والزم الابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، سواء كنت في بلدك أو كنت مسافرا، سواء كنت أمام الناس أو كنت في الخفاء لا يراك أحد، سواء كنت صغيرا أو كنت كبيرا، سواء كنت رجلا أو كنت امرأة. إلزم تقوى الله سبحانه وتعالى، أي امتثل أوامر الله وابتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى، حتى ليس لأجل الله، الله غني عنا، لكن حتى أنت تكون حياتك طيبة. Jadi wasiat pertama, kita diminta oleh Allah untuk bertakwa padanya. Bertakwa itu apa? Jagalah hak-haknya Allah dengan mentaatinya, menjauhi apa yang Dia larang, baik kita ada di rumah maupun sedang bepergian, baik kita ada di tengah-tengah orang atau kita sedang sendirian, baik kita usianya masih kecil maupun sudah dewasa maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan. Jagalah hak-haknya Allah. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita itu nikmat, kehidupan kita itu enak, jelas, mantap kita berhidup di dunia ini. قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا حصل عنده خطأ أن الله لا يطرده من رحمته، بل يفتح له بابا لتصحيح المسار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الذنوب مثل المرض، الذنوب مثل المرض. الإنسان إذا مرض في جسده ماذا يأخذ؟ يأخذ الدواء، يذهب إلى المستشفى ويأخذ الدواء فيزول هذا المرض. كذلك هذه الذنوب هي مثل المرض. وما علاج الذنوب؟ علاجها الحسنات وفعل الصالحات. Wasiat berikutnya, ikutilah kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan dengan kebaikan-kebaikan. Siapa dari kita yang tidak pernah salah?
tidak pernah ada. Tapi Allah itu begitu kita salah terus kita diusir dari rahmat itu tidak, masih memberi solusi. Kesalahan, kekhilafan itu seperti halnya penyakit Bapak Ibu, kita harus mencari obatnya. Obat dari kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan adalah memperbaiki dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, kesalahan setelahnya. Karena dengan itulah obat ini akan mensterilkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. واستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وما أحلى الموعظة إذا كانت من الله. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا أعمال صالحة تمحو هذه الذنوب، ومن هذه الأعمال الصالحة الصلوات الخمس، فبالصلاة يمحو الله سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي. Dari ayat yang beliau Syekh Yahya Jabir tadi baca dengan suara yang indah dan merdu, isinya adalah seperti ini: dirikanlah sholat di ujung, di awal pagi atau di ujung sore dan pertengahan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Tapi semuanya itu bagi orang yang ingin diingatkan oleh Allah. Tinggal kita ingin diingatkan, ingin berzikir apa tidak. Makanya dengan kita kontinu melaksanakan sholat, khususnya di bulan Ramadan menjaga sholat dengan berjamaah, itu setidaknya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kita susuli dengan kebaikan-kebaikan, yaitu menjaga sholat berjamaah kita. والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. أنت الآن إذا إنسان أخطأ عليك قد تغضب وما تسامحه، تبقى أنت وهو متخاصم معه، لكن ممكن تسامحه وتقول خلاص مرة واحدة أنا أسامحه. لكن إذا يخطئ مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة أنت تغضب تقول خلاص اذهب أنا لا أريدك. هذا الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وبحمده. يقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي يا الله. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد وأذنب مرة أخرى فقال يا الله أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. وكررها أكثر من مرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. أي طالما أنه كلما أذنب استغفر ورجع وندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أنا سأغفر له لأن الله واسع المغفرة. Interaksi kita dengan sesama kita manusia, kalau saya melakukan kesalahan kepada panjenengan semua, mungkin dimaafkan sekali dua kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali, interaksi sosial manusia itu pasti mangkel, sakit hati. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah itu akramul akramin, maha mulia, maha dermawan. Aku ini dalam hadis kudusi, aku ini zat maha pengampun. Jika ada seorang hamba melakukan kesalahan dan dosa, setelah itu menyesal, berdoa, ya Allah saya telah melakukan kesalahan, ampunilah
aku ya Allah. Allah berfirman, qad ghafartu lak, saya akan mengampuni engkau. Suatu saat di kesempatan yang lain dia melakukan kesalahan kembali dan dia tahu bahwa dia punya Allah sang pengampun, akhirnya dia istighfar, ya Allah saya telah melakukan kesalahan, ampunilah aku. Allah menyambut dengan firman-Nya, aku akan mengampuni engkau. Terus menerus ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dan ingat menyesal dan kita mau istighfar, Allah pasti mau mengampuni kita. Yang penting kita tidak membiasakan kesalahan-kesalahan tersebut dengan tujuan Gusti Allah Maha Pengampun saja kok. Tidak boleh. Kesalahan-kesalahan itu dilakukan kalau memang kita tidak bisa terhindar lagi, baru kita istighfar, jaminan Allah pasti akan mengampuni karena aku adalah al-afu al-ghafur. Al-wasiyah al-thalithah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. فهنا نلاحظ أن سبحان الله الدين الإسلامي دين متكامل، ليس فقط الدين في المسجد بل كذلك في التعامل مع الناس. لا بد أن يكون التعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، أولا بالتعامل الحسن والكلمة الطيبة مع الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. ثانيا بذل المعروف إلى الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعمال الخير قال أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني إنسان ضعيف ما يستطيع أنت تساعده وتعينه. وقال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كل هذه الخصال إنما هي في التعامل مع الناس وليست في المسجد. فالمسلم دائما يكون يراعي حق الله سبحانه وتعالى ويراعي حق إخوانه المسلمين بالتعامل الحسن معهم وبذل المعروف لهم. Dan wasiat Nabi yang selanjutnya adalah pergaulilah, berinteraksilah dengan siapapun dengan akhlak terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa agama Allah itu sempurna, kafah, menyeluruh, tidak hanya di masjid saja. Bahkan salah satu ayat yang dibaca oleh beliau tadi, waqulu linnasi husna, berkatalah, bertutur katalah yang baik terhadap siapa saja. Kalau kita tidak bisa bertutur baik, minimal kita tidak menyakitinya. Bahkan hadis Nabi yang lain, imatatul adza anit thariq, mengambil duri di jalan, itu adalah bagian dari pahala. Ini menunjukkan agama ini tidak hanya di masjid, agama ini untuk semuanya. Siapapun ia, kalau sudah berinteraksi dengan orang-orang Islam, dia akan merasa selamat, dia akan merasa nyaman. Makanya kulon jenengan ini saged melihat nek ketemu ambiaku kok wong enak, alhamdulillah. Kalau ketemu dengan kita kok malah orangnya malah tambah gak jelas, itu berarti ada yang salah di diri kita. Dan inilah 3 wasiat ini, dari menjaga hak Allah, menjaga hak diri sendiri ketika kita berbuat khilaf dengan menyusulinya dengan kebaikan, menjaga hak orang lain, menjadi 3 hal yang fundamental yang sangat penting dalam kita berkehidupan baik di dunia, dan pahalanya akan kita unduh kelak di akhirat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sahabah qalu ya Rasulullah, man hadha ya Rasulullah wallahi la yu'min thalathan? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yani alladhi yakun jaruhu ma yaslam min sharrihi wa min adha. Hada dalil ala dha'f al-iman 'ind hadha al-insan. Nabi itu suatu saat sahabat ngumpul seperti ini, tiba-tiba Nabi bersabda, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman.
demi Allah dia tidak beriman. Diulangi 3 kali. Sahabat melongo, kaget. Nabi, siapa yang engkau maksud bahwa dia itu tidak punya iman? Sabda Nabi, yaitu orang yang tetangganya itu tidak aman dengan perilakunya, dengan perangainya. Tetangganya merasa susah dengan akhlaknya, dengan perbuatannya. Itu oleh Nabi dianggap orang yang tidak punya keimanan. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق في البيع والشراء وفي التعامل، فقال عليه الصلاة والسلام عن البائع والمشتري قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال في حديث آخر من غشنا فليس منا. Bahkan ketika kita transaksi jual beli, penjual dan pembeli, ketika keduanya betul-betul jujur, kalau ada aib, kekurangan sedikit ya diomongkan di depan pembelinya. Kalau semuanya dua-duanya ini jujur, maka Allah akan memberkahi perniagaan tersebut. Memberkahi itu apa? Merasa cukup dengan apa yang telah diraih, dan dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga di akhirat. Tapi kalau salah satunya ada yang culas, ada yang ngapusi, seakan-akan untung banyak, tapi muhiqat barokatuhuma, dihilangkan keberkahan perniagaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu memang kita harus mempunyai ilmu supaya interaksi kita apapun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah على هذه النعمة، نعمة النبي الكريم، وهذه الإرشادات التي تجعل حياتنا مستنيرة. الإنسان يكون في ظلام، أتخيل إنسان يكون في ظلام ثم ليس عنده نور، يسقط، يتألم، يمرض، لا يعرف الطريق، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي الكريم حتى يكون لنا نور في حياتنا نمشي. فالحمد لله تعلمنا اليوم في هذا الحديث من وصية النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الله سبحانه وتعالى بلزوم طاعته، وكيف معاملة النفس ومعالجة الأخطاء، وكيف نتعامل مع الناس بالكلمة الطيبة والخلق الحسن، والحمد لله رب العالمين. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya hadirin hadirat, kita itu perlu bersyukur dengan sangat. Kita perlu selalu memuji Allah karena Allah menganugerahkan Nabi Muhammad SAW untuk kita. Kita jadi tahu Bapak Ibu, di dunia itu seperti ini, kehidupan yang jelas, yang terang benderang itu seperti ini. Coba kalau nggak ada acuan, dunia ini ramah aturan, coba bubar, kiamat itu pasti. Tapi bagaimana Allah lewat nabinya itu mengarahkan kepada kita, ini haknya sang pencipta, ini haknya diri ini haknya orang lain. Maka dari itu marilah Bapak Ibu kita luangkan waktu kita di sela-sela aktivitas kerja kita untuk keluarga kita. Kita mari luangkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu, supaya apa? Pemahaman agama kita sedikit demi sedikit itu makin sempurna, dengan harapan apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah itu memang betul-betul sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang bisa disampaikan oleh beliau. Setelah ini dipersilahkan monggo ketemu langsung dengan beliau Dr. Yahya Jabir dari Madinah. Panjenengan monggo bertanya. Lebih baik bertanya pakai bahasa Arab langsung. Sampai nang guyu wis go bahasa Jawa wae lah. Ngapak-ngapak sithik enggak apa-apa. Nggih, silakan sekarang. Beliau terus terang tidak bisa ngomong bahasa Indonesia karena Ramadan pulang sepekan baru ke Indonesia. 15 tahun yang lalu ke sini, setelah itu beliau fokus
studi S1, S2, S3, doktor selesai, spesialis fikih beliau. Nah, sekarang insya Allah setelah ini mungkin akan fokus mengembangkan program-program yang sudah didahului oleh kakak pertamanya. Sinten kakak pertamanya? Ya, Syekh Ali. Beliau nomor 7, saudaranya 12. Makanya sampai niku kalah kabeh. Nggih loro wedi Nepal ya. Monggo yang pengen bertanya saya persilahkan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismi Sa'roni, alumnus santri Rumah Quran Syekh Ejaber Salam, anak Tolibun Baitul Quran, Tolibun Baitul Quran Syekh. Kalau boleh saya mau talaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. تلاوة ما شاء الله طيبة. نسأل الله أن يتقبل وأن يرحم الشيخ علي جابر. ما شاء الله تلاوة جميلة. وأعرف أنت تصلي بنا إمام ليس أنا. ما شاء الله. Semoga Allah merahmati Syekh Ali Jabir yang panjenengan telah talaki kepada beliau. Bacaannya panjenengan menurut beliau enak. Seharusnya panjenengan yang jadi imam di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pernah belajar di Darul Quran Jakarta. Oh, Sawangan, Purwokerto. Rumah Quran. Ya.
Betul. Di Kendal ada, di Purwokerto ada dulu program dari Syekh Ali Jabir, dan beliau termasuk yang ngaji pada program Darul Quran tersebut. Monggo yang pengen bertanya. Assalamualaikum ya Syekh. Qad alimna anna al-iman yazid wa yanqus. Kaifa yakunu al-iman kama fi Ramadan? Kama fi syahr Ramadan. Syukran. الحمد لله. طبعا ما شاء الله في رمضان هناك أسباب كثيرة تعين على الخير، لذلك يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ليه؟ لأن أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مصفدة، يعني الإنسان ما شاء الله يقبل على الخير بسرعة. فهذا يعني لذلك موسم رمضان تجد ناس في المسجد كذا، لأنه أسباب كلها تدعوك إلى فعل الخير. في غير رمضان قد يكون الإنسان أضعف قليلا، لكن يستعين بالدعاء، بكثرة الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا يقول يستعيذ بالله من كما قال جاء في الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أعوذ بك من الانقلاب بعد الاستقامة. فيسأل الله الإعانة ويستعيذ به من الانتكاس، ويسأل الله كذلك أيضا الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة تعينك على الخير. إنسان إذا كان عنده رفقة صالحة، قال ميزة للصديق، قال يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا تذكرت. فالصديق الصالح مما يعين على فعل الخير. إذن الدعاء والصديق الصالح الذي يعينك على الخير. Jadi pertanyaan beliau tadi seperti ini Bapak Ibu ya. Iman itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Ngerti? Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan? Jawaban beliau, kalau di bulan Ramadan itu musim-musim kebaikan. Akhirnya keimanan itu lebih mudah tambah kalau di bulan Ramadan. Karena memang didukung oleh puasa, yang dengan puasa itu kita mengekang nafsu minum dan makan minimal, yang dengan itu kita akan mudah ternyuh ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan di sekeliling kita dan kita berusaha melaksanakannya. Nah, di selain Ramadan ini umumnya itu berkurang. Nah, beliau memberi cara kepada kita supaya apa? Memperbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini supaya bisa bersyukur dan selalu memperbagus pengabdian kepadamu. Selain itu, beliau juga memberitahu cara kepada kita untuk memperbanyak teman-teman yang baik. Circle-nya diperbanyak dengan circle-circle yang baik, komunitas-komunitas yang baik. Karena apa? Karena dengan itulah, karena dengan teman-teman yang baik itulah akan membuat kita semangat dalam kebaikan dan bisa mengingatkan kita di saat kita lengah atau kita lupa terhadap kewajiban. Monggo yang mau bertanya lagi. Ya, dari akhwat dari ibu. Mic-nya yang satu sudah di sana ya. Silakan Ibu. Langsung saja. Untuk pembelajaran Al-Quran itu sendiri ya Ustadz, untuk menanamkan kecintaan Al-Quran terutama kepada anak-anak, apakah terutama di tanah haram di Madinah itu ada strategi khusus?
Artinya apakah ada tahapan-tahapan. Jadi belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar tartil dan mengejar khatam, tapi bagaimana supaya tertanam kecintaan, semakin bertambah dewasa itu juga mentadaburi Al-Quran itu syarat dengan insight-nya. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya, apakah pembelajaran Al-Quran terutama di Madinah itu ada tahapannya? Misal kalau dari usia 2 tahun cukup dikenalkan nama surat dan artinya dan seterusnya. Syukron. Soal هل هناك يعني طريقة خاصة لأهل المدينة لتنمية حب الأطفال القرآن مثلا فقط في خلال سنة كذا وكذا فقط يقرأ ثم بعدين يحفظ ثم بعدين يتدبر هكذا سؤال الأخت. نعم، الاهتمام بالطفل وتعليم القرآن الحمد لله موجود، والناس حريصين، ونشكر كذلك الأخت على اهتمامها بتربية أبناء. فهذا لابد أن يكون هدف عند كل أب وعند كل أم، أن يحرص على أن يربي أبنائه على القرآن. فأقول هذا موجود الحمد لله، لكن الطفل يقولون في تعليمه في مدارس القرآن يبدأ أولا بالحفظ، وقد يتأخر الفهم والتدبر، لأنه قد لا يجيد الفهم كثيرا والتدبر، فيحرصون على الحفظ أكثر أولا. بيان بعض المعاني التي تكون واضحة لا بأس، يعني بيان بعض المعاني، لكن الانشغال أكثر شيء هذا موجود في مدارس في المدينة. الطفل أولا يكون يحفظ، أكثر شيء تكثيف الحفظ، إذا أول شيء يحفظ آية، إذا وجد ما شاء الله هناك قابلية آيتين، نصف صفحة، ثم يترقى 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 يترقى. كل يعني الأطفال يختلفون، بعضهم يحفظ نصف صفحة، بعضهم صفحة، كل واحد يأخذ على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا يبدأ أولا بالحفظ، التركيز على الحفظ، ثم بعد ذلك إذا كبر قليلا يؤتى في هناك كتاب في المكتبة، ممكن في الانترنت موجود، قصص الأطفال من القرآن، قصص الأطفال من القرآن، فتقرأ عليه هذه القصص سواء قبل النوم أو في البيت بعد المدرسة. يبدأ قليلا قليلا، بل سال المرحلة الثانية عندما يكبر قليلا. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau bagi khusus penduduk Madinah itu, yang penting kalau usianya itu masih anak-anak, yang ditekankan itu memang hafalan. Tidak ada target umur-umur tertentu. Yang penting apa? Kalau orang tuanya sudah fokus, orang tuanya mengawal terus, itu caranya. Kecuali ayat-ayat yang pendek yang sering dibaca anak tersebut, itu memang dikenalkan artinya begitu. Namun setelah hafalannya banyak, nah itu nanti didukung dengan pemahaman-pemahaman lewat ngaji kepada syekh-syekh atau guru-guru ngaji yang sudah berkompeten. Dalam artian apa? Yang sudah banyak tahu tafsirnya. Dan dari situlah tentang pengamalan Al-Quran itu dengan sendirinya akan berjalan. Jadi ini dikembalikan ke masing-masing potensi anak-anak tersebut. Tapi kalau potensinya memang hafalnya cepat, karena anak-anak itu seperti melukis di atas batu, langsung terus ditelateni. Kalau surat-surat pendek yang dibaca dikenalkan artinya pasti. Tapi fokus pertama adalah menambah hafalan-hafalan tersebut. Setelah itu baru diperkenalkan dengan tata cara mentadaburi, mengetahui artinya. Dan harapannya ketika dia sudah punya modal awal, nanti selaras ya, kehidupannya, kelakuannya, akhlaknya itu akan menuruti apa yang dia pahami dari hafalan dan yang dia pelajari dari guru-guru tafsir tersebut. Itu caranya. Jadi orang tuanya harus kokoh, kuat tekadnya, terus mengawal terus menerus,
dan memang kalau masih kecil harus memperbanyak hafalan terlebih dahulu, mengenalkan tadabbur hanya di ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang biasa dibaca oleh anak tersebut. Ini jawaban dari beliau. Dan selanjutnya karena sudah hampir mendekati waktu jam 21 Bapak, ini beliau sudah, itu soal yang paling akhir saja. Nanti kalau panjenengan pengen masih belum puas, doakan saja sampai sini lagi. Wong jenengan kan nggak ada senjata, yaitu doa. Jadi kita juga program-program beliau itu banyak sekali. Kehadiran ini mari infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum tentu bisa seperti ini. Jenengan terawih enak, nyantai, ada minumannya, ya kalau di sini. Kalau di bumi sana kira-kira seperti apa, mari itu juga kita tampakkan di depan mata kita dan apa kontribusi kita, biar kita itu tahu, oh iki awakku iki lagi iki sehat, iki loro, ini kita keluar air mata apa ini saja yang sakit. Kita harus seperti itu. Itu adalah cara kita bisa mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar-kabar terbaru tentang dunia Islam dan program-program kebaikan yang lain akan dibawakan oleh teman-teman dari Baitul Mal Muamalat. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan sebelum Syekh Yahya Jabir memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar. Udah bolong berapa, Dek? Insya Allah adik-adik semua juga full ya sampai Ramadan akhir nanti ya, Insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, perkenalkan kami Baitul Mal Muamalat, lembaga amil zakat nasional yang alhamdulillah dalam izin operasionalnya kami diawasi dan diaudit langsung oleh Kemenak dan Basnas Jawa Tengah. Kami sudah berkiprah kurang lebih 20 tahun di Indonesia dan insya Allah mudah-mudahan kami doakan kami untuk senantiasa istiqomah dalam mendampingi masyarakat dan amanah dalam pengelolaan zakat dan infak sedekah wakaf. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini merupakan hari ke-8 kami bersama Syekh Dr. Yahya Jabir. Kami mengawali di 3 hari pertama di Kudus, Jepara, Demak, Pati, dan alhamdulillah saat itu awal-awal emergensi banjir, jadi kami cukup kelelahan sekali di sana. Tapi alhamdulillah ketika bergeser ke Kendal, Cilacap, Purwokerto dan lain sebagainya, tim dan saya alhamdulillah bersemangat karena memang antusias dari jamaah yang Masya Allah sekali. Kami mengucapkan, yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Utsman bin Affan yang sudah berkenan untuk kami silaturahmi ke sini. Semoga aktivitas kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, izinkan kami menyampaikan kabar terbaru dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bisa dibantu, Mas? Ada yang sudah pernah melihat peta dari Palestina? Belum? Ada yang belum? Baik, coba kita lihat. Di sebelah kanan Bapak Ibu semua yang berwarna hijau adalah peta Palestina setelah Perang Dunia Kedua usai tahun 1946. Dan pada tahun itu ada eksodus besar-besaran pengungsi dari bangsa Yahudi yang terkena korban dari Perang Dunia Kedua, itu meminta suaka ke negara Palestina. Dan saat itu bangsa Palestina membuka dengan tangan-tangan terbuka, monggo silakan masuk, kami bantu. Tetapi 2 tahun kemudian bersama tentara Inggris dan lain sebagainya, mereka secara sepihak
mengakui bahwasanya itu akan mendirikan negara baru yang namanya Israel dan mengusir para penduduk yang ada di sana. Sekarang Bapak Ibu semua, yang diakui oleh dunia, tanah Palestina itu yang warna hijau, tapi mayoritas sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Dan kalau kita spesifikkan lagi Bapak Ibu semua, nih Gaza itu cuma seukuran segitu Pak. Dan dari kecil-kecil itu kalau dikumpulkan cuma segini. Dan itu adalah peta yang Palestina yang saat ini diakui. Di Gaza itu blokade yang sangat luar biasa dilakukan dengan membangun tembok yang tingginya 7 meter, ke dalam juga 7 meter. Bagaimana manusia biasa itu bisa naik turun untuk mencoba keluar dari sana. Dan di Yerusalem atau tepatnya di tepi barat itu terdapat masjid suci umat Islam, yakni Masjidil Aqsa, yang merupakan masjid kiblat pertama umat Islam. Selanjutnya Mas. Nah, kalau kita spesifikkan lagi, Gaza itu hanya 41 km Pak panjangnya, lebarnya itu cuma 10 km kurang lebih. Jadi ketika kemarin ada penyelamatan WNI, yakni Hussein Gaza dan Bang Onim, itu mereka menempuh waktu perjalanan yang cukup panjang sampai sembunyi-sembunyi dan berdoa untuk tidak diserang oleh Zionis Israel. Padahal 41 km itu kalau ditempuh mobil biasa paling cuma 2 jam ya Pak ya. Sini ke Purbalingga kali ya Pak ya, ke perbatasan Banjar kali ya Pak. Nah seperti itu yang terjadi di sana. Dan saat ini pintu Rafah yang nomor 5 di bawah itu sudah ditutup oleh pemerintah Mesir. Jadi mau bantuan apapun bentuknya kendaraan, kalau tidak disetujui oleh Zionis Israel dan sekutunya, itu bantuan tidak bisa masuk. Lanjutnya Mas. Nah 75 tahun sudah kurang lebih penindasan itu terjadi sana, penjajahan. 15 tahun blokade yang terjadi di Gaza. Dan sebelum penyerangan di Zionis Israel 7 Oktober kemarin, listrik itu hanya mengalir 3 jam dan air sudah 98% tercemar. Dan masyarakat di sana hidup dengan terlunta-lunta dan memang kemiskinan itu ada di mana-mana. Selanjutnya, nah ini kami tadi sebelum kesini kami sudah update lagi berapa korban yang memang terkena dampak dari agresi militer Israel atau Zionis Israel. Tapi kami belum menemukan update terakhir setelah tanggal 20. Jadi yang meninggal itu ada 32.000 sekian, yang terluka ada 78.000 sekian, 2 juta orang itu mengungsi, 11.700 orang ditahan tanpa sebab, dan 360.000 rumah-rumah itu terdampak. Dan ini yang terjadi di sana Bapak Ibu semua. Bagaimana lebih dari 32.000 yang meninggal itu mayoritas adalah anak-anak. Masya Allah. Dan ini yang saat ini terjadi di sana. Selanjutnya Mas. Apa dampaknya? Yang pertama, kelaparan itu saat ini di mana-mana Pak, karena memang bahan makanan itu sudah hampir sulit ditemukan. Kalau ada, harganya sangat-sangat mahal. Yang kedua adalah bayi anak-anak di Gaza itu mengalami kelaparan dan gizi buruk. Jadi banyak sekali yang saat ini terlihat kurus dan sangat tidak bertenaga. Selanjutnya, rumah-rumah hancur, pemukiman warga hanya tersisa puing-puingnya saja. Dan Bapak Ibu tahu faktanya, sejak agresi militer Gaza saat ini, itu bayi-bayi di Gaza atau ibu yang melahirkan itu tidak ada bayinya yang lahir dalam kondisi normal. Masya Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, pekan-pekan kemarin itu kita mendengar berita bahwasanya bantuan itu akhirnya diturunkan dari langit melalui pesawat udara, diturunkan menggunakan parasut. Tetapi sesampai bawah mereka sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan, bom itu turun dari langit Pak oleh Zionis Israel. Masya Allah. Nah, sholat di sana itu bukan hanya 5 waktu Pak sholat wajibnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah 1 sholat jenazah. Dan Bapak Ibu semua, yang disolati itu bukan orang-orang yang memang jauh dari mereka, tapi kadang kerabatnya sendiri, ayahnya sendiri, istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Dan ini kita bisa lihat puing-puing yang ada di Gaza dan Palestina saat ini. Selanjutnya Mas, satu lagi. Nah, Bapak Ibu semua, ini foto diambil pada saat awal Ramadan kemarin. Kami meyakini bahwasanya saat ini masyarakat Palestina itu memiliki keimanan yang lebih, karena mereka tidak mengharapkan apapun, mengharapkan satu, bantuan dari Allah SWT, dan mereka percaya bahwasanya Allah akan memenangkan mereka. Di samping kanan itu adalah sholat tarawih pertama di di Masjidil Aqsa, dengan dijaga ketat oleh tentara Zionis Israel, dan terdapat 35 orang yang sholat, 35.000 orang yang sholat di sana. Yang di samping kanan itu adalah sholat yang dilakukan di puing-puing masjid, yang tersisa hanya menara saja yang berdiri. Ini di kota Gaza, Bapak Ibu semua. Masya Allah, di tengah kondisi-kondisi yang mencekam, di tengah kondisi-kondisi yang tidak pasti, kelaparan dan lain sebagainya, satu Pak, mereka masih taat melaksanakan perintah agama. Nah, bagaimana kita kondisinya di Indonesia ini, yang mana kalau sholat kadang masih kita hadapkan kipas, kalau haus itu kita buka-buka kulkas sedikit-sedikit, colong-colong, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika Ramadan ini kita lebih bersemangat daripada orang-orang di Palestina, karena kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan dengan nyaman. Nah, ini mereka masih bersemangat membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan bertalaki atau berkumpul bersama kerabat atau pengungsi lain yang masih bisa untuk mereka rangkul. Mereka masih bersemangat untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan jamaah Masjid Utsman bin Affan lebih semangat lagi untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu semua, kami memiliki penawaran, atau insya Allah kotak yang sudah Bapak Ibu masukkan di sana, yang keliling dan yang sudah masukkan ke kotak infak masjid, insya Allah akan kami salurkan ke Palestina. Dan ini adalah video tentang penyaluran kami di sana, Bapak Ibu semua, di awal Ramadan. Kami membuka dapur umum, yang mana kami dibantu oleh relawan yang ada di sana, Bapak Ibu semua. Sebelumnya mereka ini adalah semacam lembaga rumah tahfiz. Jadi mereka membuat pemberdayaan atau merekrut banyak anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu semua, saat ini mereka aktivitasnya terhenti karena banyak muridnya yang meninggal dan ustazahnya yang memang juga menyelamatkan diri. Tetapi beberapa orang masih bisa kita hubungi, dan kita minta untuk bantu kita untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat yang ada di sana, masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ini adalah wujud dari bantuan yang insya Allah akan kita sampaikan, dan kami akan menyampaikannya secara bertahap, karena dengan kita melihat situasi ketersediaan stok bahan makanan dan lain sebagainya. Dan ini disalurkan di daerah Rafah, Bapak Ibu semua. Jadi di dekat-dekat kamp pengungsian yang ada di sana, dengan tenda-tenda seadanya, dan memang kondisinya sangat-sangat tidak layak, Bapak Ibu. Nah, insya Allah Baitul Mal Muamalat bersama masyarakat Jawa Tengah, kita akan terus membantu Palestina, dan kami berharap jamaah Masjid Utsman bin Affan juga bisa berdiri bersama kami untuk meneguhkan kedudukan kita dalam membantu masyarakat yang ada di Palestina. Karena Bapak Ibu semua, ada satu hal yang mungkin menjadi hutang budi bagi kita, bahwasanya Palestina itu merupakan salah satu negara yang mendukung kedaulatan atau mendukung kemerdekaan dari Indonesia. Tanpa ada dukungan tersebut, mungkin saat ini kita masih dijajah, Pak. Mungkin saja saat itu ketika mungkin kemerdekaan tidak bisa diakui oleh negara lain, mungkin bisa saja Belanda itu menjajah lagi bangsa Indonesia. Dan itu adalah fakta yang mungkin akan menjadi hutang budi seumur hidup kita, seumur hidup dari bangsa Indonesia. Nah, ini adalah dokumentasi dari penyaluran di sana, insya Allah. Nah, begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami, iya Pak. Oh, yes, sekitar.
Kami menawarkan Bapak Ibu semua pada malam hari ini, bagi yang sudah bersedekah di kotak, kami ucapkan jazakallah khairan kasir. Semoga Allah mencatat itu sebagai amal perbuatan baik yang akan menjadi pemberat di yaumul akhir nanti. Amin ya Rabb. Yang kedua, kami membuka peluang panitia dari BMM bisa dibantu untuk membawakan hadiahnya. Mas Aldin. Oke, kami menawarkan komitmen Bapak Ibu semua, komitmen sedekah yang nanti bisa ditunaikan tidak dalam satu waktu, bisa 10 kali, bisa 5 kali, bisa 3 kali dan lain sebagainya. Tidak langsung di hari itu juga, di hari ini juga, bisa nanti setelah Lebaran, setelah Idul Adha, nanti bulan Oktober dan lain sebagainya. Tapi asalkan komitmen ini ditunaikan. Kami tidak menganggap ini sebagai hutang. Tapi kalau Bapak Ibu semua nanti berkenan, kami akan mengingatkan secara periode untuk bisa kami salurkan atau kami ingatkan tentang sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami tidak akan memperjualbelikan ini Al-Quran ini dan di masjid, karena memang itu nggak boleh Bu. Tapi ini akan kami berikan sebagai hadiah Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada yang ingin berkomitmen, nanti kami akan membuka dua versi. Nah, akan kami tawarkan versi pertama dulu. Bagi Bapak Ibu semua jamaah Masjid Utsman bin Affan yang ingin bersedekah, komitmen sedekah untuk Palestina di angka 5 juta rupiah, ada yang mau? Langsung maju ke depan, silakan. Akan kami berikan hadiah berupa Al-Quran yang insya Allah sudah ditandatangani, akan ditandatangani oleh Syekh Dr. Yahya Jaber. Ada yang ingin? Bapak Ibu? Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga yang besar dulu Ustaz, minta tolong. Belum itu semuanya. Ada lagi Bapak Ibu? Tunggu sebentar Mas. Ada? Masya Allah, Masya Allah. Moga Mas bisa maju ke depan. Ada lagi Bapak Ibu yang jamaah di belakang? Nanti kalau mungkin Mbak malu-malu untuk maju, nanti tim panitia akan mendatangi Ibu dan mungkin kita bisa berfoto di akhir acara insya Allah. Ada lagi? 5 juta rupiah Bapak Ibu semua? Oke, Bapak silakan. Masya Allah. Tidak harus satu kali, mau 5 kali, mau dicicil, mau ditransfer, mau cash, silakan, gak apa-apa. Ada lagi? Bapak Ibu semua yang ingin bersedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina dalam bentuk komitmen, sampun Ustaz bisa dicicil nih? Botol sebentar, direct tiga dulu Pak Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang di belakang jamaah Ibu, monggo. Oke, sebentar, kita menanti mushafnya ditandatangani oleh beliau insya Allah. Bantu memberikan. Ini sobat, ya? Dulu kan? Jariin. Nanti bisa simbolis. Nah nanti setelah ini kami nanti Mbak ini akan mencatat. Nanti teknisnya bisa dijelaskan. Siap. Monggo tim dokumentasi bisa membantu. Satu-satu. Monggo Bapak silakan dahulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi semangat untuk Bapak Ibu semua dalam membantu saudara-saudara kita sana. Pak, moga bisa ini Pak dibantu ke mbaknya di sana. Ya, mangke. Nah, silakan. Ada lagi Bapak Ibu semua? Kloter pertama, kloter kedua deh, maaf. Bapak, monggo bisa dibantu ke mbak yang ada di sana. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kami hitung mundur.
Jazakallah khair. Oke, Pak Nun Sewu, Bapak bisa dibantu ke sana dulu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu semua? Diturunkan? Gimana Mas? Diwakilkan anak-anaknya boleh, nggak apa-apa. Cucu-cucunya boleh, silakan. Kalau ibu-ibu malu ada cucunya di sampingnya, disuruh maju aja nggak apa-apa Bu. Semoga mungkin bisa tertular menjadi hafiz dan ahli hadis insyaallah, amin. Ada? Yakin? Tidak ada? Baik. Ini masih ada dua yang besar. Kami buka kesempatan, mungkin kami turunkan nilainya, tidak besar-besar. Insyaallah. 2.500.000 bagi yang ingin bersedekah. Komitmen untuk Palestina ada. Ini tersisa di depan kami hanya tinggal 2 yang mushaf yang besar. Ada Bapak Ibu? Ada? Bapak Ibu, monggo, silakan. Oke. Baik. Tidak ada, yakin? Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Oke, ini sambut gitu. Ya. G. Monggo. Kami buka lagi, mungkin yang kedua. Insyaallah tetap nanti mendapatkan mushaf dari tanda tangan dari Dr. Sayyidiyah Jaber. Untuk angka 1 juta rupiah, ada yang ingin bersedekah komitmen untuk Palestina? Ada ibu? Ibu mau maju ke depan? Monggo ibu, silakan. Ada lagi Bapak Ibu semua? Bapak ada Bapak? Silakan Bapak, bisa maju ke sini. Ya, monggo. Ya, sama. Nah. Beri sih Pak. Nah, monggo. Ada lagi Bapak Ibu semua? Di angka 1 juta rupiah. Ada ibu? Ibu mau maju silakan. Barakallahu fikum. Semoga berkah. Amin ya Rabb. Ibu kalau mungkin ada yang hajat yang ingin ini kan monggo bisa disampaikan ke beliau. Ada lagi Bapak Ibu semua? Langsung maju saja. Monggo. Mas. Nanti bisa didampingi yang ibu-ibu sama Ustadz, karena beliau kurang berkenan kalau foto berdua dengan yang non muslim. Jadi nanti disampingi oleh Ustadz ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu semua? 1 juta rupiah. Silakan maju ke depan. Adik serius? Masya Allah, sini dek. Nah, Masya Allah. Nanti kita tanya dulu. Kamu jangan pulang dulu, tak tanya-tanya dulu. Sini. Pinjam yang. Sini. Ibu, monggo. Adik umurnya berapa? 13. Sudah hafal berapa juz? 7, Masya Allah. Benar sudah hafal 7 juz? Belum semuanya. Namanya siapa dek? Faza, Masya Allah. Ini semoga bisa hafal sampai mungkin ya. Sampai ambil ini ya. Sampai ambil sanad Al-Quran ya. Masya Allah, semangat. Niki bawa Al-Qurannya. Ngomong sama adik sama ini. Ada lagi Bapak Ibu semua, silakan langsung maju ke depan. Ibu sambut, Mbak dereng. Ustaz, satu lagi Ustaz, ngapunten. Niki adiknya sambut. Mbaknya ini udah maju ke depan. Oke, sebentar Mbak, duduk dulu gitu. Oke. Siapa? Perwakilan ibu, sini. Adik sini. Nah, Masya Allah, di sini generasi mudanya pemberani semua, gitu. Masya Allah. Sini sebentar, tak tanya-tanya dulu. Namanya siapa? Hernan. Sudah menghafal Al-Quran? Udah. Dapat berapa juz hafalannya? Berapa ya? Juz 30 udah hafal?
Udah. Sudah. Juz 29 udah hafal? Sudah. Juz 28 udah hafal? Masih setengah. Masih setengah, Masya Allah. Semoga Dek Herman ini bisa menyelesaikan hafal Al-Qurannya. Amin. Lanjut kuliah ke Timur Tengah ya. Namanya Renan, bukan Herman. Oh, siapa Herman? Bukan namanya Herman, tapi Renan. Oh, Renan. Ya Allah. Salah saya denger ya. Deket aja salah dengernya. Insya Allah. Ketahuan belum makan, Masya Allah. Ini sudah 2,5 juz Ustaz hafalannya. Masya Allah. Masya Allah. Tunggu sebentar ya. Gak apa-apa kan? Ya, duduk dulu gak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan sambil menanti di sini. Masya Allah. Kalau ini nanti saya tanya, saya kurang sopan gitu. Jadi nggak usah tanya saja. Bapak, kami ada binaan di Semarang. Jadi itu khusus TPQ untuk lansia. Jadi ada banyak yang lansia di Semarang itu belum bisa membaca Al-Quran. Jadi kami fasilitasi dan itu setiap pekan itu mereka berkumpul untuk baca Pak Iqra kayak abatasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa ada yang sudah berani membaca Al-Quran dan bisa dengan lancar. Moga adik silakan didoakan semoga bisa menyelesaikan hafalannya Ustaz. Oke, ada lagi yang ingin bersedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina? Ada? G. Sekitar Pak. Kenapa Pak? Deg-degan Pak? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Baik. Oke. Yang terakhir, monggo Bapak. Silakan. Lanjut apa? 400 ya. Baik. Kami nanti kalau ada yang masih ingin silakan nanti bisa menghubungi kami di belakang. Tapi sebelum itu kami coba tawarkan yang terakhir bagi yang ingin bersedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina sebesar 500.000 rupiah. Ada Bapak Ibu? Kami buka kesempatan terakhir, silakan. Kalau ada, monggo silakan maju ke depan. Jangan kalah semangatnya sama Mas Renan, bukan Mas Herman. Masya Allah. Ada 500.000 rupiah terakhir. Monggo Ibu silakan. Berkenan maju ke depan. Silakan. G, monggo. Ada lagi? Siap. Ada Bapak? Silakan. Monggo. Nah ini mungkin masih mas ini kelihatannya masih muda. Masya Allah. Ada ibu-ibu ya? Monggo Ibu, silakan. Kalau malu maju ke depan bisa didampingi cucunya boleh, nggak apa-apa. Monggo Ibu, silakan. Bapak, Ibu ada lagi silakan. Kalau mau. Kunci mobil dia balik lagi. Mbak tadi kunci mobil mana? Mbak. Ya, bukan saya di Mbak tadi. Mbak Tati ada ini. Telepon Pak. Boleh nggak apa-apa sambil menanti ini Pak, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah infak dari Bapak Ibu yang melalui kotak amal terkumpul sebesar 4.911.900 rupiah. Secara barakallahu fiikum untuk Bapak Ibu semuanya akan kami serahkan langsung ke melalui Syekh sebagai bentuk simbolis kami. Kami mohon Syekh berkenan untuk menerima sebagai bentuk simbolis dari jamaah Masjid Utsman bin Affan.
Terima kasih Pak. Oke, boleh silakan dipersiapkan Pak. Oke, baik Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum berfoto dengan ini, kami undang Tamir Masjid beserta perwakilan dari BMM untuk maju ke depan simbolis dari penyerahan sedekah yang terkumpul pada malam hari ini. Monggo, Bapak. Sekedap sama jenengan suami istri. Oh, siap, boleh, gak apa-apa. Anaknya, Bapak Sinten? Gak apa-apa Pak, silakan. Dek Sinten namanya? Anes. Mas apa Mbak? Mbak Anes dipanggil Bapak Ibu maju ke depan. Mbak Anes ada? Diminta maju ke depan. Nggak ada. Ibu silakan, monggo. Beliau atau Ustaz, suami istri Ustaz. Nggih. Nah, monggo. Monggo Bapak. Monggo. Menyampaikan ke beliau. Baik. Bu Ibu monggo silakan. Sama Bisni adik sama Bapak sebentar. Gimana Mas? Oke, siap. Apa? Oh iya. Ya nanti foto. Oh iya. Amin Pak. Ibu monggo silakan. Nggih, sami-sami. Enggak, boten. Sebentar, adik. Ngomong sama mbaknya dulu ya. Oke. Baik. Mungkin itu apa namanya, setelah ini kita akan tutup dengan doa bersama Dr. Yahya Jaber. Mungkin nanti ini simbolis dulu sebentar. Ya. Bapak Ibu, kami ucapkan jazakumullah khairan kasir atas antusiasnya, atas semangatnya sampai akhir acara. Kami dari Baitul Mal Muamalat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada takmir atau pengurus Masjid Utsman bin Affan dan jamaah dari Utsman bin Affan. Semoga amal kita pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan tercatat sebagai amal baik dan menjadi pemberat di yaumul akhir. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau mungkin nanti di belakang ada yang ingin bertanya seputar sedekah untuk Palestina lagi, atau Mas saya punyanya di bawah 500 dan lain sebagainya, silakan menghubungi panitia yang ada di belakang. Kalau di belakang sana ada Mbak Munirah yang memakai jilbab ungu dan gamis hitam, itu merupakan tim kami. Kalau mungkin nanti ketemu saya di depan juga bisa, silakan. Terakhir, apabila kami ada salah-salah kata dan tindakan kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi belum mendapatkan Al-Quran, insya Allah akan kami ambilkan sebentar ya Pak. Kuncinya. Doa gitu Pak. Siap. Monggo Bapak Ibu, kita akhiri majelis ilmu ini dengan mengamini apa yang akan dibaca oleh beliau. Semoga Allah mengijabah seluruh apa yang akan kita aminkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في غزة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, monggo kita tutup ngaji kita bersama beliau malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi kegiatan rangkaian kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan turut serta memberikan donasinya. Mudah-mudahan bagian dari amalan terbaik Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu yang